Selamat datang dalam materi asuhan gizi pada kondisi epidemi penyakit menular dan tidak menular. Pada materi kali ini, peserta diharapkan untuk mendapatkan update mengenai konsep dasar epidemiologi penyakit, perbedaan penyakit menular dan tidak menular, serta agar peserta dapat membuat PDM untuk permasalahan gizi pada kondisi epidemi penyakit menular dan tidak menular di wilayah kerjanya. Sebelum membahas mengenai asuhan gizinya, mari kembali kita tilik pemahaman kita akan dasar epidemiologi. Epidemiologi merupakan sebuah cabang studi tentang lingkungan, penyebab, kontrol, dan determinan dari frekuensi dan distribusi penyakit, disabilitas, dan kematian pada populasi manusia. Epidemiologi sendiri digunakan untuk menentukan, menjelaskan, dan melaporkan penyebab alamiah dari penyakit, disabilitas, cedera, dan kematian, menentukan atau memastikan agen utama penyebab penyakit, menentukan karakteristik dari agen penyebab penyakit, menentukan cara penularan, menentukan faktor yang berpengaruh, mengidentifikasi dan menentukan pola geografis, membantu dalam perencanaan dan perkembangan program dan pelayanan kesehatan, serta menyediakan data administratif dan perencanaan. Epidemi atau wabah terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara host, agen, dan lingkungan yang disebabkan oleh adanya gen baru, perubahan infektivitas atau patogenesis serta virulensi dari agen yang sudah ada, perubahan pada angka populasi yang rentan, dan perubahan lingkungan yang menyebabkan penularan agen atau perkembangan agen. Namun perlu dipahami bahwa terdapat berbagai istilah terkait wabah yang perlu peserta ketahui. Contohnya, epidemi merupakan kejadian di mana penyakit yang terjadi secara mendadak dan melebihi ekspektasi normal dengan jumlah yang lebih besar daripada kejadian endemi. Sedangkan pandemi adalah kejadian epidemi yang menyebar luas melebihi suatu daerah, negara, benua, atau terjadi secara global pada suatu waktu tertentu. Penyakit terjadi atas proses interaksi antara agen penyakit, manusia sebagai host atau penjamu, dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan sifat penularan, penyakit dapat dibagi menjadi menular dan tidak menular. Perbedaan antara penyakit menular dan tidak menular ada pada perbedaan agen penyakit pada proses terjadinya penyakit. Pada penyakit menular, agen penyakitnya berupa mikroorganisme hidup, sedangkan untuk penyakit tidak menular, agen penyakitnya merupakan agen tidak hidup. Penyakit menular yang kita kenal salah satunya adalah tuberkulosis dan infeksi COVID-19. Penyakit tidak menular atau biasa dikenal dengan PTM dapat bersifat akut atau kronis. Contohnya, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Masing-masing PTM ini memiliki faktor risiko yang berbeda-beda. Secara lebih mendalam, peserta dapat membedakan penyakit menular dan tidak menular berdasarkan agen, sumber dan penularan, host, dan interaksi antara agen dan host. Pada penyakit menular, cara agen keluar dari sumber dan masuk ke host bisa melalui mukosa atau kulit, saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran urogenital, gigitan, suntikan, luka, serta plasenta. Interaksi ini dapat dibedakan menjadi infektivitas, yaitu kemampuan agen untuk masuk dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh penjamu. Patogenesis
merupakan kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan gejala klinis yang jelas, dengan mekanisme invasi jaringan secara langsung, produksi toksin, rangsangan imunologis atau reaksi alergi, infeksi yang menetap, merangsang kerentanan host terhadap peran obat, serta ketidakmampuan membentuk daya tangkal atau immunosuppression. Virulensi, yaitu nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang berat terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis yang jelas. Serta imunogenisitas, yang merupakan suatu kemampuan menghasilkan kekebalan atau imunitas. Pada penyakit tidak menular, interaksi agen dan host dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase kontak, ketika adanya kontak antara agen dengan host yang bergantung akan lamanya kontak, dosis, dan patogenitas. Fase akumulasi pada jaringan terjadi apabila terpapar dalam waktu lama dan terus-menerus. Fase subklinis terjadi saat gejala dan tanda belum muncul dengan catatan bahwa kerusakan pada jaringan tergantung pada jaringan yang terkena. Selain itu, kerusakan jaringan yang diakibatkan dapat bersifat ringan, sedang, berat, dan bersifat reversible atau irreversible. Fase klinis, ketika agen penyakit telah menimbulkan reaksi pada host dengan menimbulkan manifestasi berupa gejala dan tanda. Interaksi dalam penyakit menular dapat terjadi melalui jalur sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem integumen atau kulit, hingga sistem vaskular. Pada ranah epidemiologi, gizi dapat dijelaskan sebagai cara tubuh manusia bereaksi dengan diet dan bagaimana diet mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Beberapa contoh epidemiologi gizi. Pertama, penggantian lemak jenuh dan lemak trans dengan lemak tidak jenuh memainkan peran penting dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan diabetes tipe 2. Kedua, brucellosis, penyakit infeksi yang disebabkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi bakteri Brucella yang dapat menyebabkan penyakit pada kambing, domba, sapi, babi, dan anjing. Manusia dapat terinfeksi bakteri tersebut saat mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi atau daging tidak matang dari binatang yang terinfeksi. Contoh terakhir yaitu malnutrisi dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi. Misalnya, kondisi defisiensi vitamin A, di mana vitamin A merupakan salah satu zat gizi penguat sistem imun yang penting dan harus ditambahkan pada makanan. Selain itu, faktor-faktor seperti gangguan makan, penurunan kemampuan penyerapan usus, defisiensi gizi, dan gangguan metabolisme dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi hingga menyebabkan malnutrisi. Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik antara infeksi dan malnutrisi. Infeksi dapat menyebabkan malnutrisi, dan malnutrisi dapat meningkatkan infeksi. Pengaruh makanan dalam perkembangan sistem imun manusia dimulai sejak tahap embrio. Jika pada saat usia kehamilan, terutama pada trimester pertama kehamilan, ibu mendapatkan protein, vitamin, dan mineral yang cukup, janin akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Bila sistem imun tidak berkembang secara efisien pada masa ini, sistem imun tidak dapat bertahan dari serangan patogen di tahapan kehidupan selanjutnya. Setelah masa kelahiran, ASI menyediakan zat-zat gizi yang cukup untuk bayi, yang menjamin perkembangan dan kesehatan bayi. Menyusui merupakan tahap kedua yang paling penting dalam perkembangan sistem imun yang kuat. Bayi yang malnutrisi, yang tidak mendapatkan protein dan vitamin yang cukup, akan rentan terhadap penyakit infeksi dan tidak dapat merespon vaksin dengan baik. Selain zat gizi, status gizi juga dapat mempengaruhi sistem imunitas, khususnya status gizi obesitas. Obesitas atau juga merupakan kondisi inflamasi derajat rendah atau low-grade inflammation menyebabkan gangguan aktivitas sel-sel imun dan berkurangnya antibodi.
Dengan demikian, individu yang mengalami obesitas akan rentan terhadap infeksi dan sulit membentuk antibodi, terutama ketika vaksinasi dibandingkan dengan individu dengan status gizi normal. Proses penuaan juga akan mempengaruhi sistem imunitas seseorang, di mana terjadi penurunan sistem pertahanan dan produksi sel imunitas sehingga mudah terkena infeksi. Penurunan kemampuan mengenali antigen sehingga reaksi terhadap vaksin menurun, serta penyakit kronis penyerta yang dapat meningkatkan jumlah sel imun yang beredar dalam tubuh, sehingga meningkatkan reaksi inflamasi dan bisa menyebabkan risiko berlebihan terhadap penyakit infeksi seperti pada COVID-19 yang dikenal dengan badai sitokin. Berikut merupakan gambaran rinci mekanisme terjadinya malnutrisi pada anak akibat kurangnya asupan dan kejadian infeksi. Setelah mengetahui peran zat gizi terhadap sistem imunitas dalam siklus kehidupan, berikut adalah peran beberapa zat gizi. Protein berperan dalam pembentukan sel imun dan antibodi. Vitamin secara umum membantu pertahanan eksternal seperti mukosa dan lapisan epitel, serta berperan dalam pembentukan dan regulasi sel imun atau yang kita kenal sebagai antioksidan. Mineral atau zat besi dan zinc berperan untuk membentuk sel imun, membantu perbaikan kondisi pada penderita diare dan infeksi saluran pernafasan akut, serta indikasi zinc yang dapat mencegah replikasi virus RNA. Selain itu, sering kita dengar terkait probiotik yang berperan dalam regulasi sistem imun dan membantu pembentukan antibodi. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tata laksana gizi pada kondisi epidemi penyakit menular. Wabah sendiri umumnya terjadi karena dua keadaan. Pertama, kekebalan populasi, yaitu saat suatu penyakit infeksi masuk ke dalam suatu populasi yang tidak pernah terpapar atau masuknya suatu agen penyakit menular yang sudah lama absen dalam populasi tersebut. Kedua, bila suatu populasi tertutup, contohnya di asrama atau barak dengan keadaan sangat tertutup dan mudah terjadi kontak langsung dengan orang berpenyakit menular sehingga terjadi wabah. Pencegahan primer dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular pada populasi yang kurang gizi. Tindakan pencegahan yang perlu diambil segera yaitu diagnosis dini dan manajemen kasus yang sesuai untuk penyakit menular. Hal ini tentunya perlu didukung dengan harus tersedianya identifikasi kasus dan protokol penanganan yang sesuai di pusat pelayanan kesehatan beserta staf yang terlatih untuk melaksanakannya. Peningkatan akses makanan atau air atau sanitasi yang aman dan memadai, imunisasi, tindakan pengendalian vektor, edukasi gizi dan kesehatan, penyediaan tempat tampungan yang sesuai, dan perencanaan lokasi untuk penempatan penduduk, serta promosi praktik pemberian makan bayi dan anak yang tepat. Jika epidemi telah terjadi, perlu dilakukannya manajemen kasus penyakit menular. Di antaranya, pada kondisi darurat, penilaian status gizi reguler perlu dilakukan untuk kelompok rentan. Sebagai tambahan, penilaian akses kepada makanan di rumah tangga juga penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, termasuk di dalamnya penilaian terhadap harga pasar, keamanan pangan, dan praktik kebersihan saat persiapan, pengolahan, dan konsumsi makanan. Berikutnya, konseling dan edukasi gizi dan kesehatan, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang adanya pelayanan yang tersedia dan akses terhadap pelayanan tersebut harus menjadi prioritas. Selain itu, program pemberian diet terapeutik dan proses rujukan kasus akut berat ke fasilitas kesehatan yang memadai tetap harus berjalan, serta penyediaan dan distribusi bantuan makanan yang memadai, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Contohnya,
makanan terapeutik bagi anak-anak malnutrisi berat, makanan tambahan bagi anak-anak malnutrisi ringan, ibu hamil dan menyusui, penyediaan suplemen zat gizi untuk mencegah malnutrisi akut yang parah, dan pemberian obat cacing pada individu yang malnutrisi atau anemia atau stunting yang memiliki risiko infeksi kecacingan lebih tinggi. Setelah kita ketahui bahwa penyakit menular lebih beresiko pada seseorang dengan malnutrisi, maka dari itu pengkajian dan perawatan darurat yang efisien harus dilakukan dengan sistematis. Anak dengan malnutrisi berat dapat diidentifikasi segera di tingkat masyarakat dan fasilitas kesehatan dengan menggunakan tanda-tanda seperti lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada bayi berusia 6 bulan sampai 5 tahun atau ditandai dengan adanya edema. Berikut merupakan masalah yang umum ditemui pada kasus malnutrisi akut berat dengan infeksi dan infeksi umum yang perlu segera diberikan. Selain itu, untuk menunjang pengkajian dan diagnosis gizi, berikut merupakan tes laboratorium dan signifikansinya yang dapat digunakan untuk manajemen kasus penyakit menular pada kasus malnutrisi berat. Pada materi tata laksana gizi pada kondisi penyakit menular kali ini, pandemi COVID-19 menjadi contoh kasus yang akan dibahas. Salah satu momen paling bersejarah dalam epidemiologi dunia adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang pada awalnya terjadi di Provinsi Wuhan, Republik Cina di akhir tahun 2019 dan pertama kali masuk Indonesia di awal 2020. Status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak signifikan di kehidupan masyarakat, termasuk pelayanan gizi. Namun, pelayanan gizi tetap perlu berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian agar tidak memperburuk masalah gizi yang telah ada sebelumnya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan daerah dan dapat dibagi menjadi daerah dengan penetapan PSBB dan transmisi lokal, serta daerah yang belum menerapkan PSBB, serta daerah yang tidak ada transmisi lokal dan mobilitas minimal. Untuk daerah yang tidak menerapkan PSBB, pelayanan gizi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Juknis Juklak yang telah diterbitkan sebelumnya dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Sedangkan untuk mencegah penularan dalam pelayanan gizi di daerah PSBB, beberapa modifikasi diperlakukan bagi pelayanan yang ada, yaitu kunjungan rumah untuk sasaran beresiko atau balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil kurang energi kronis, ibu hamil anemia, dan remaja putri anemia. Mengutamakan konseling melalui media virtual, mengupayakan edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, membuat grup media sosial secara daring, pencatatan dan melaporkan hasil tetap dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang tersedia. Secara khusus, beberapa pelayanan gizi pada daerah PSBB mengikuti pedoman sebagai berikut. Pada program pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian TTD dan konseling gizi ibu hamil tetap dilaksanakan, baik melalui kunjungan vaskes terjadwal atau melalui kunjungan rumah. Dalam melakukan kunjungan rumah, petugas kesehatan atau kader harus memperhatikan prosedur pencegahan infeksi, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak fisik setidaknya 1-2 meter, konseling dilakukan dengan memperhatikan prosedur pencegahan infeksi, dan dilakukan di kondisi udara terbuka atau dalam ruangan dengan cukup ventilasi, membatasi waktu konseling maksimal 15 menit, dan sebelum melakukan kunjungan rumah, lakukan diskusi dengan ibu melalui telepon, SMS, aplikasi chat untuk mengetahui masalah yang dihadapi ibu, sehingga konseling dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, pemanfaatan komunikasi secara daring untuk edukasi gizi dan keberlanjutan kelas ibu hamil, serta tetap diberikannya TTD bagi ibu hamil PDP dan positif COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari hasil diskusi tenaga pelaksana gizi dengan dokter kandungan. Untuk program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis,
Pemberian ini diprioritaskan pada ibu hamil dengan kondisi KEK. Namun, bila terdapat stok, makanan tambahan dapat diberikan kepada semua ibu hamil untuk pencegahan risiko ibu hamil kurang energi kronis dengan waktu pemberian maksimal 1 bulan dan disertai dengan konseling atau edukasi gizi. Makanan tambahan itu sendiri dapat diperoleh melalui bidan desa atau tenaga gizi saat pemeriksaan ANC dengan perjanjian di fasilitas layanan kesehatan melalui kunjungan rumah atau diambil oleh keluarga setelah melalui perjanjian sebelumnya. Edukasi dan konseling gizi kepada ibu hamil kurang energi kronis tetap dapat dilaksanakan untuk memastikan konsumsi makanan tambahan baik melalui tatap muka dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi maupun secara daring. Selain itu, membuat kelompok ibu hamil secara daring untuk diberi informasi penting terkait perbaikan gizi untuk ibu hamil kurang energi kronis. Tidak lupa, tenaga pelaksana gizi puskesmas harus melakukan pencatatan dan pelaporan distribusi makanan tambahan yang mengacu pada juknis makanan tambahan balita dan ibu hamil yang berlaku dengan aplikasi e-PPGBM. Selanjutnya, ada program promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Ibu yang berstatus ODP atau OTG dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah aman menyusui bayinya sepanjang dilakukan dengan menerapkan prinsip pencegahan penularan infeksi. Memastikan tidak ada donasi atau pemberian susu formula tanpa adanya indikasi medis, dan konseling diprioritaskan kepada ibu yang memiliki masalah menyusui dan masalah pemberian MPASI. Konseling dilakukan setelah sebelumnya melakukan kajian masalah melalui telepon dan melakukan janji temu. Untuk program PMT pada balita, pemberian makanan tambahan diprioritaskan bagi balita gizi kurang. Apabila stok tersedia, maka makanan tambahan dapat diberikan kepada semua balita dengan waktu pemberian maksimal 1 bulan dan disertai dengan edukasi gizi. Distribusi makanan tambahan dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati dengan memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Konseling dan edukasi dilaksanakan untuk memastikan konsumsi makanan tambahan dan asupan gizi seimbang bagi bayi dan anak melalui aplikasi chat, SMS, atau telepon. Kelas balita gizi kurang dapat digantikan dengan membentuk kelompok ibu secara daring untuk memantau dan memberikan informasi penting terhadap pertumbuhan balita. Berikutnya, program penanganan balita gizi buruk. Screening dilakukan baik secara mandiri, melalui kunjungan rumah atau saat kunjungan balita ke Fasiankes, misalkan pada saat imunisasi. Balita gizi buruk dengan komplikasi medis tetap dirujuk ke fasilitas rawat inap, sedangkan balita gizi buruk tanpa komplikasi medis melakukan rawat jalan di Fasiankes. Bayi di bawah 6 bulan dan balita di atas 6 bulan dengan berat badan di bawah 4 kg, walau tanpa komplikasi medis, wajib untuk dirawat inap. Terakhir, perlu dipastikan ketersediaan logistik untuk penanganan gizi buruk, setidaknya untuk 3 bulan, seperti mineral mix dan vitamin A. Pada program pemberian kapsul vitamin A, pada masa pandemi COVID-19, kapsul vitamin A harus tetap diberikan kepada semua bayi usia 6-11 bulan sebanyak 1 kali dan balita yang usianya 12-59 bulan sebanyak 2 kali pada bulan Februari dan Agustus, termasuk pada balita dengan status OTG dan OTP. Pemberian kapsul vitamin A dapat diberikan melalui kunjungan rumah atau di Fasiankes dengan tetap memperhatikan physical distancing dan menggunakan APD. Bila kapsul diberikan di Fasiankes, ibu tidak perlu membawa anaknya karena pemberian kapsul vitamin A dapat dilakukan di rumah. Selain itu, perlu dipastikan pemberian dosis kedua di bulan Agustus harus terlaksana sampai ke sasaran. Berikutnya, program pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yang dilakukan secara mandiri di rumah atau bila memungkinkan dapat dilakukan di posyandu dengan mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan physical distancing sesuai keputusan pemerintah daerah setempat. Jika ditemukan 1 atau lebih tanda-tanda pada anak berupa
sangat terlihat kurus, timbul demam, ada darah dalam tinja, atau terjadi diare berulang dan semakin parah, muntah terus-menerus, anak terlihat sangat haus, serta anak tidak mau makan dan minum, segera hubungi bidan desa atau membawa anak ke fasilitas kesehatan. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan harus segera dilaksanakan pada seluruh sasaran balita secara serentak saat pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Daerah dengan penerapan PSBB dan terdapat transmisi lokal, maka tenaga kesehatan bersama kader mengidentifikasi hasil penimbangan balita sampai dengan bulan terakhir. Terakhir, untuk program tablet tambah darah bagi remaja putri, diatur bahwa tablet tambah darah untuk remaja putri tetap diberikan walau ada kebijakan belajar dari rumah atau study from home. Pemberian tablet tambah darah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui Fasiankes setelah siswa melakukan koordinasi dengan guru dan bidan atau tenaga gizi, melalui sekolah bila tablet tambah darah diberikan sebelum sekolah melakukan study from home, atau secara mandiri dengan remaja putri memberi tablet tambah darah yang sesuai dengan program tablet tambah darah. Seiring dengan perkembangan modernisasi, penyakit tidak menular semakin menjadi perhatian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa penyakit yang dahulu tidak sepopuler penyakit infeksi seperti TBC, kini umum didengar setiap hari, seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, kanker, dan lainnya. Penyakit tidak menular atau PTM terjadi karena adanya interaksi antara agen non-hidup, orang sebagai host, dan lingkungan, di mana gaya hidup menjadi sumber utama penyebab terjadinya penyakit ini. PTM ini dapat dikategorikan sebagai penyakit akut dan penyakit kronis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat penyakit diabetes mellitus sebagai contoh epidemi penyakit tidak menular. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Penyakit ini telah mengambil banyak perhatian secara global karena peningkatan prevalensinya yang sangat tinggi. Penyakit ini merupakan penyebab kematian urutan ke-8 pada tahun 2019 dari yang semula ada di urutan ke-20 pada tahun 1990. Dulu, penyakit ini hanya dikenal terjadi pada kalangan lansia. Namun kini, diabetes mellitus menjadi semakin populer dalam konteks negatif. Hal ini dibuktikan dengan data prevalensi global diabetes pada usia di atas 18 tahun yang naik dari 4,7% pada tahun 1980 menjadi 8,5% pada tahun 2014. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Data global menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara ketiga dengan angka kematian akibat diabetes paling tinggi dibandingkan negara lain. Di Indonesia sendiri, terlihat bahwa angka prevalensi diabetes mellitus terus meningkat. Pada tahun 2013, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter adalah 1,5%. Dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 2%. Dapat terlihat juga bahwa penyakit diabetes mellitus tidak hanya diderita oleh penduduk usia tua, namun mulai bergeser ke penduduk dengan usia produktif. Pada diabetes mellitus tipe 2, penata laksanaan gizi berkonsentrasi pada pengontrolan tekanan darah maupun kadar gula darah. Selain itu, perubahan gaya hidup dan berat badan juga perlu dilakukan. Pemberian suplementasi dapat diberikan jika dibutuhkan.
Defisiensi vitamin D diketahui berhubungan dengan diabetes, dan pemberian suplementasi vitamin D dapat membantu pengendalian kadar HbA1c dan gula darah puasa. Vitamin D juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL yang membantu pengontrolan kadar gula darah. Pemberian vitamin E pada penderita diabetes dapat bermanfaat menurunkan kejadian kardiovaskular sampai 34% dan kematian akibat penyakit kardiovaskular sampai 53% pada orang dengan pola genetik tertentu, yaitu haptoglobin 2 tipe 2 genotype. Suplementasi omega 3 pada penderita diabetes juga memberikan efek turunnya HbA1c, total kolesterol, total trigliserida, dan massa tubuh. Vitamin K dapat memperbaiki sensitivitas terhadap insulin pada lansia pria setelah diberikan selama 36 bulan. Setelah penata laksanaan non-medikasi tidak berhasil, obat-obatan antihiperglikemik atau insulin dapat digunakan. Masih ingat format PDME? Bacalah kasus di desa pagi sore berikut dan pikirkanlah sejenak. Apakah langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Berikut merupakan contoh proses asuhan gizi pada balita yang mengalami gizi kurang dalam lingkungan dengan pandemi COVID-19. Tahap proses asuhan gizi dimulai dengan pengkajian meliputi antropometri, laboratorium, fisik klinis, riwayat gizi, hingga riwayat klien. Anda dapat menambahkan atau menyesuaikan tahapan pengkajian ini sesuai ketersediaan data atau informasi pendukung yang sesuai konteks di wilayah kerjanya. Setelah dilakukan pengkajian, proses asuhan gizi selanjutnya adalah diagnosis gizi. Berikut merupakan salah satu contoh diagnosis gizi berdasarkan hasil pengkajian sebelumnya. Setelah dilakukan diagnosis gizi, tahap berikutnya adalah intervensi gizi. Dalam intervensi gizi, TPG harus menentukan tujuan intervensi terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan rancangan intervensi seperti pemberian makan, edukasi atau konseling, sampai dengan koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Proses asuhan gizi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memantau hal-hal berikut. Setelah intervensi tidak terjadi perbaikan, status gizi balita perlu ditinjau kembali, bahkan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bila tujuan intervensi tidak tercapai pada saat evaluasi, maka perlu dilakukan pengkajian ulang. Sebagai kesimpulan, epidemiologi penyakit terjadi saat ada ketidakseimbangan antara host, agen, dan lingkungan. Penyakit menular dan tidak menular utamanya dibedakan berdasarkan agen penyakitnya. Gizi dan penyakit memiliki kaitan erat dengan adanya hubungan timbal balik antara infeksi atau inflamasi dan kondisi malnutrisi. Untuk itu, perlu dilakukan PDME pada komunitas yang mengalami kondisi epidemi penyakit menular maupun penyakit tidak menular
yang ada di wilayah kerja masing-masing. Sekian dan terima kasih.